Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita kawan. Di sini informasi yang menarik ya. Saya bacakan saja beritanya. Namun sebelumnya kita cukur dulu kawan, biar selalu bersih penampilan kita kawan. Ini dulu ya. Betul-betul licin. Bisa dibuka, bersihkan, tutup kembali pakai magnet, ada di keranjang kuning. Berita sore ini, geram dengan korupsi, Presiden Prabowo bikin penjara kokoh di pulau terpencil untuk koruptor. Jakarta, Presiden Prabowo Subianto geram dengan koruptor yang maling uang negara. Prabowo ingin membangun penjara untuk para koruptor agar tak bisa kabur. Rencana Prabowo itu disampaikan saat meluncurkan tunjangan guru ASN daerah di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Kamis 13 Maret 2025. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara, kata Prabowo. Prabowo ingin menghadapi koruptor ini juga dilawan secara bersama-sama. Prabowo tak ingin Indonesia menjadi tempat nyaman para koruptor. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu, dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu, tegas Prabowo. Untuk itu, Prabowo berencana membangun penjara untuk koruptor. Penjara ini didesain secara khusus agar para koruptor tidak bisa leluasa keluar, apalagi kabur, dilansir Detik. Saya nanti akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, maka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau. Kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu, imbuhnya. Nah, demikian kawan ya pesampaian Pak Prabowo. Dan ini tidak main-main. Ya, kalau kita pernah mendengar ya, ada penjara yang di Nusa Kambangan, itu kan pulau. Nah, itu aja udah orang sengsara, dan itu daerah itu, pulau itu tempat latihan Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Nah, ini akan dibuat penjara yang lebih kokoh, yang lebih sulit daripada Nusa Kambangan. Ada yang pernah dulu itu menyampaikan ke saya, Pak MPS, kalau bisa itu di Pulau Komodo. Itu kalau di Pulau Komodo kawan, banyak komodonya itu. Tapi saya yakin Pak Prabowo sudah punya rencana sebuah pulau ya dibuat di situ. Nah, nanti di sekelilingnya itu banyak hiu. Berarti ini pulau berada di tengah-tengah lautan bebas. Ya. Selama ini kita tahu koruptor sekarang nyaman, bos. Bayangkan seorang koruptor itu kalau ditahan, ada AC-nya itu kamarnya. Di situ juga kayaknya ada TV. Pernah dulu itu siapa ya? Berita kan itu wartawan ke sana itu. Nah, masih bisa bermain tapi kalau yang disampaikan Pak Prabowo ini, yang kokoh, yang sengsara, tempat terpencil, jangan harap ada sinyal. Ya, jangan harap ada sinyal, jangan harap bisa nonton TV bawa handphone, tidak bisa kok. Kecuali penjaga itu ada sinyal, itu mungkin sinyalnya sinyal satelit.
Betul-betul koi di sengsara ini maling-maling ini. Kalau Pak Prabowo sudah berbicara itu, sih saya nunggu waktu. Yang jelas apa yang pernah diumumkan dulu Pak Prabowo, ini beransur-ansur terus dan terus dibuktikan oleh beliau. Ya, masyarakat harus sabar, jangan terlalu tergesa-gesa. Yang jelas ini pelan tapi pasti. Kalau kita terlalu cepat, takutnya kesandung. Ya, sambil membenahi kesejahteraan, sambil membenahi kesejahteraan rakyat, ini juga maling-maling juga ditangkapin, tapi pelan-pelan. Yakinlah. Baru saja belum lama Pak Prabowo jadi presiden. Kalian kan sudah lihat semua, tengok sudah itu sudah banyak itu yang koruptor ketangkap. Jangan pulang Kak, jangan pula kalian bernarasi yang aneh-aneh. Katanya di zamannya Pak Prabowo banyak koruptor. Di zamannya Pak Prabowo itu banyak koruptor yang ditangkap. Bukan di zaman Pak Prabowo boleh koruptor, tidak boleh. Kalian ini kulihat narasinya ini aneh-aneh ini. Kalau Pak Prabowo mau tutup itu korupsi, tidak ada korupsi yang kelihatan. Tapi kalian sengsara. Jadi berhentilah kalian menyebar hoak, menyebar fitnah bahwa di zaman pemerintahan Pak Prabowo banyak korupsinya. Yang ada adalah di zaman Pak Prabowo ini banyak koruptor yang ditangkap dan akan bertambah ini ke depan. Jadi mari kita dukung pemerintahan ini, mari kita berikan spirit, semangat, aura positif kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Jangan yang dicari-cari kesalahannya. Yang tidak ada salah, nah cari lagi kesalahannya. Jadi itu si pembenci itu benar aja disalahkan, apalagi salah. Mari kita bersatu, baju ke depan, membangun bangsa ini, bersihkan dari koruptor. Itu makan bersih gratis, mari kita dukung semua begitu, yang bagus-bagus ini. Ya kan ditangkapin semua itu, oplosan lah, Pertamina itu oplosan, Antam. Jadi harusnya kita mendukung Pak Prabowo menuju Indonesia emas. Karena kalau itu tidak ditangkap, tidak bisa menuju Indonesia emas. Maka mereka ditangkapin dulu, diamputasi itu dulu maling-maling. Nah, biar tidak ada lagi kejadian-kejadian bahwa korupsi terus-menerus. Nah, kita akan pantau kinerja pemerintahan di Kabinet Merah Putih ini ke depan, mulai dari pusat sampai daerah. Jadi di antara mereka kalau menyalahgunakan wewenang, hanya memperkaya seseorang, hanya memperkaya sekelompok orang, kita berteriak. Begitu kawan, bagaimana menurut sahabatku? Kita doakan agar Pak Prabowo panjang umur, sehat, dan lancar rezekinya, termasuk Mas Wapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen dan subscribe dan like ini video kawan, dan sebarkan.